Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anjas Melindo. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Angkatan 2018. Baiklah, pada kali ini saya akan sedikit membahas dan mengajarkan teman-teman sekalian mengenai pemrograman pembubutan bertingkat dan pembubutan tirus menggunakan apps software CNC Simulator Free versi 1.18. Nah, apps ini tersedia di Play Store atau iOS Store secara gratis. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan versi premium, bisa teman-teman beli dengan harga Rp55.000. Maka fitur-fitur yang diberikan akan sangatlah lengkap. Saya akan membuka job sheet pembubutan tirus dan juga bertingkat saya. Nah, ini sudah saya buat sendiri. Nah, pada video yang saya buat kali ini merupakan video pembelajaran tentang program bubut tirus dan bertingkat menggunakan CNC Simulator di Android dan akan menjadi salah satu pemenuhan tugas mata kuliah praktik CNC yang diampu oleh Bapak L. Fahmi Dwi Kurniawan, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Mesin bubut CNC merupakan sebuah mesin yang dapat digunakan menggunakan programming yang telah disesuaikan sebelumnya, sehingga operator tidak harus menggunakan tangan mereka untuk bekerja atau tidak langsung menggunakan tangan mereka untuk bekerja. Cara kerja dari mesin ini dimulai ketika seorang programmer dapat secara manual merancang bagian alat yang ingin dibuat. Nah, hasil rancangannya tersebut atau file komputer yang telah dikodekan kemudian diunggah ke mesin CNC dan mesin kemudian akan secara otomatis menghasilkan bagian yang diinginkan sebelumnya telah diprogram. Nah, bahasa pemrograman ini biasanya berupa kode numerik, angka, dan huruf. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita cus ke program bubut bertingkat dan tirus yang telah saya buat di CNC Simulator Free di Android. Nah, sebelum kita masuk ke CNC Simulator Free di Android, kita harus membaca program atau job sheet yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, disinilah job sheet yang sudah saya buat. Jadi, pada job sheet ini terdapat pembubutan tirus dan juga pembubutan bertingkat. Nah, teman-teman sepertinya sudah tahu bagaimana cara membaca job sheet. Nah, jadi pembubutannya ada 3 tingkat. Tingkat pertama yaitu dengan diameter 10 sepanjang 10 mm. Diameter yang kedua atau tingkat yang kedua yaitu berdiameter 15 sepanjang 15 juga. Nah, yang pada tingkat ketiga yaitu ini merupakan bentuk pembubutan tirus, di mana diameter yang kecil yaitu 25 dan juga diameter terbesar yaitu 40. Dengan derajatnya yang dibentuk adalah 11 derajat sepanjang 40. Nah, jadi apabila kita ingin menggunakan titik referensi 0 atau menggunakan metode absolut pada program CNC Fanuc nanti, maka titik nolnya akan berada di titik ini. Nah, di titik sini ya teman-teman, di tengah-tengah di ujung benda kerja sebelah kanan. Jadi untuk mencapai sumbu Z pada diameter 10 atau tingkat pertama yaitu Z ke sebelah kiri merupakan min 10 dan diameter kedua atau tingkat kedua 15 yaitu 10 ditambah 15 yaitu min 25. Dan juga untuk sumbu Z pada tirus ini dari diameter kecil 25 dan diameter terbesar 40, maka Z-nya dapat kita hitung 10 tambah 15 tambah 40 yaitu min Z65. Nah, benda kerja awal ini sebelum dilakukan pembubutan, benda kerjanya adalah berdiameter 50. Baiklah, mungkin teman-teman sudah mengerti semua dengan pembacaan job sheet ini. Mari kita cus ke CNC Simulator. Enjoy this video. Nah, baiklah teman-teman.
Kita sudah memasuki aplikasi dari CNC Simulator Android ini. Nah, jadi beginilah tampilan dari CNC Simulator ini. Nah, inilah kita bisa menggunakan arah-arah kameranya di mana saja. Nah, saya lebih nyaman pada ini ya. Nah, jadi saya sudah memiliki program CNC-nya yang bertingkat dan tirus yang job sheet yang saya buat tadi. Saya buka open file, open project. Nah, di sini saya sudah buat tirus anjas. Saya kompilasi. Nah, jadi di sini sudah saya persiapkan pembubutannya. Jadi langkah yang pertama itu saya buat adalah mengatur atau mengeset berapa ukuran benda kerja yang akan kita gunakan. Nah, jadi kan diameter awal benda kerja tadi yaitu 50. Nah, terus ini apa? Dari ketiga pembubutan bertingkat, sumbu Z-nya itu akan sepanjang 10 ditambah 15 ditambah 40 yaitu 65. Nah, jadi panjang benda awalnya adalah 140 warp length-nya dan juga diameter benda kerja 50. Dan bagian yang diklaim atau claim length yaitu sepanjang 40 mm. Nah, ini kan 140 tuh. 140 dikurang 40 bagian yang diklaim, yaitu jadi bagian dari yang tidak diklaim yaitu sepanjang 100 mm. Nah, kan yang kita butuhkan tadi cuma 65 mm, jadi otomatis ada toleransi sekitar 35 mm, maka pahat tidak akan menabrak cekamnya. Jadi seperti itu. Kita sangat penting. Ini sangatlah penting diperhatikan untuk menentukan bagaimana panjang dari benda kerja yang akan kita buat. Nah, langkah selanjutnya itu memilih tools yang akan digunakan. Nah, tools yang saya gunakan yaitu ini dan juga ini. Ini tools ini dapat kita ganti. Tools di CNC Simulator ini sangatlah banyak, namun banyak yang terkunci karena saya ini menggunakan yang free ya teman-teman. Saya tidak menggunakan yang premium. Maklum lagi COVID kan, nggak kebeli. Cukup bercandanya, kita serius. Jadi di sini saya menggunakan mata pahat yang berbentuk ini. Mata pahat ini seperti simulasi. Ini seperti mata pahat yang mata pahat kayak kecil gitu, nanti dia dipasang di sebuah besi biasa. Nah, lanjut ke programnya. Nah, sini akan saya jelaskan mulai dari G28 ya. Nah, G28 itu adalah suatu perintah untuk mata pahat, yaitu kembali ke titik referensi awal pahat. Nah, G99 yaitu gerak makan milimeter per putaran. G40 adalah kompensasi radius awal atau alat potong dibatalkan. Nah, jadi G28 sampai M09 ini adalah kepala program atau awalan program. Nah, M09 itu adalah coolant mati atau off. Nah, T101 merupakan pergeseran dan penggunaan mata pahat pada posisi 1 di turret. Nah, G54 ini saya kurang tahu. Nah, kalau G97 kecepatan putaran spindle konstan. Nah, di sini saya menggunakan speednya yaitu 540 putaran per menit. Nah, M03 yaitu spindle yaitu ini searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya, jadi di sini ketika M08 sudah dihidupkan dan juga G97 sudah dimasukkan programnya, maka spindle otomatis akan berputar atau mesin akan hidup. Baiklah dari G00 hingga X50, Z3, Z0, F1, X-2, Z3 dan juga X50 ini merupakan pembubutan facing, atau kita tuh jika ingin membubutkan langkah awalnya kita memfacing bendanya terlebih dahulu kan. Nah, memfacing benda bagian yang pokoknya untuk menghilangkan bagian yang tidak rata pada permukaannya. Nah, 50 di sini saya. Nah, sudah melakukan facing, kita masuk ke badan program. Nah,
G71. Kalau G00 itu kan mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu gerak cepat tanpa penyayatan. Tapi kalau G01 itu gerak dengan penyayatan. Jadi jangan salah masukkan kode G00 dan G01 ya teman-teman. G71 yaitu siklus pembubutan memanjang luar atau dalam. Nah, G71 ini merupakan suatu pembubutan siklus. Jadi, ya formatnya seperti ini, kita masukkan G71, maka secara otomatis mesin akan menjalankan perintah-perintah yang kita masukkan. Di sini saya menggunakan U atau masuk, atau ini kedalaman tiap pemotongan per mili. Nah, jadi di sini saya menggunakan kedalaman tiap pemotongan pada sumbu Z itu adalah 1 mili. Nah, ini R1 saya buat 1, atau ini derajat kebebasan ketika pahat sudah menyentuh garis Z, maka dia akan sedikit mundur ke area X itu sepanjang 1 mm. Ini adalah kompensasi agar pahat tidak menabrak benda kerja yang belum terbubut. Nah, di sini saya menggunakan F atau gerak makan feeding, yaitu 1 ini 100 per milimeter mohon maaf, saya lihat 1 mm per second. Nah, G71 di sini kita masukkan kembali ulangnya karena kita ingin mempersingkat kan. Jadi saya sini masukkan dari P100 hingga N atau blok program yang 100 hingga blok program 150 akan terbaca pada siklus pembubutan memanjang ini, atau siklus pembubutan pekasaran, atau suatu pembubutan kontur. Nah, di sini saya memasukkan U0,3 dan W0,3. Maksud dari sini ini adalah suatu program bahwasanya pada titik U ini dia nanti akan menyisakan sekitar 0,3 pada sumbu X dan Z-nya. Nah, seperti contoh kan tadi job sheet-nya yaitu tingkat pertama 10 kan. Nah, jadi X-nya itu nanti akan 10,3. Ini akan tersisa 10,3. Nanti dia pada pembubutan habisnya atau finishingnya kita ulangi lagi pada G70. Nah, G70 ini merupakan siklus finishing. Jadi U-nya itu kita masukkan 0 dan W-nya 0. Jadi kita paskan pada diameter yang memang benar-benar ingin kita buat. Nah, atau biasa disebut U0,3 dan W0,3 ini adalah kompensasinya. Nah, di sini saya masukkan tadi kan kita mulai dari diameter atau pembubutan yang terdepan atau yang paling mendekati titik referensi. Nah, di sini kan X-nya tadi pada job sheet 10 kan, dengan Z-nya min 10. Kita kan di sini menggunakan program absolute karena Fanuc ini otomatis akan menggunakan program absolute jika tidak dimasukkan program G-nya ya. Nah, yang kedua X15 kan tadi kita masukkan pada blok ketiga ini atau 102. Nah, sepanjang min 25 tadi kan teman-teman masih ingat kan pada job sheet-nya. Nah, terus kita X-nya selanjutnya akan pada derajat 20 pada diameter 25. Nah, di sini kita akan menuju ke diameter X40 Z-5. Inilah adalah program tirusnya. Nah, selanjutnya diameter X50. Oke, baik. M05 yaitu spindlenya mati, M09 coolant mati, dan G28 pahat akan kembali ke posisi referensi semula. M30 program selesai. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi saja. Choose enjoy this video. Nah, itu merupakan pembubutan facingnya teman-teman. Nah, ini sudah memasuki siklus pembubutan memanjang atau siklus pengkasaran awal ya. Lihat dia memakannya, kedalaman pemakanan yaitu 1 mm ya. Di sini dia akan mengerjakan pada tingkat yang ketiga terlebih dahulu, yaitu tingkat tirus. Nah, yang tingkat tirus tadi kan diameter terbesar 40 mm tuh, dan diameter terkecil 20 mm, sepanjang 40 mm.
Nah ini tinggal 40 mm. Sepertinya ini dia akan mengerjakan bagian tirus. Nah, bisa teman-teman lihat kan? Dia itu program tirus pada mesin CNC bubut ini. Dia tirusnya tidak langsung berbentuk diagonal seperti itu, teman-teman. Dia itu akan memakan sedikit demi sedikit seperti tangga. Nah, dia itu kayak ngasih jarak kompensasi yang akan mendekati garis kemiringan tirus tersebut, teman-teman. Nah, jadi mesin bubut CNC ini akan membaca programnya secara otomatis dan akan melakukan pembubutan konturnya sesuai dengan perintah pada badan program yang telah kita masukkan. Makanya kemampuan untuk membaca gambar job sheet itu sangatlah diperlukan apabila kita ingin menguasai ilmu atau bidang pada mesin CNC simulator ini. Karena ilmu kedua tersebut akan sangat berhubungan dan sangat dibutuhkan. Nah, tirusnya, pembubutan kontur tirus sudah dilaksanakan. Nah, ini memasuki yang diameter 15, sepanjang 15. Nah, ini sepertinya kan dia sudah memasuki program bubut yang ke program tingkat yang pertama yang diameter 10 dengan panjang Z-nya min 10. Nah, ini dia 70. Dia akan memasuki siklus pembubutan finishing. Nah, dimulai dari P100 atau blok program 100 sampai Q 150, teman-teman. Nah, dia akan kembali ke titik referensi semula dan program berakhir. Baiklah, mungkin itu saja program yang bisa saya buat. Nah, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Jika kita ukur dengan jangka sorong, nah ini diameter pertama pas ya, sekitar 10. Nah, 10 ya. 10, yang ini 15. Nah, terus yang ini 25 diameter terkecil tirusnya. Yang diameter terbesar tirus yaitu 40. Nah, kita ukur panjangnya. Di sini kan tadi panjangnya 140 tuh. Di sini sekitar 75. Jadi 75 dikurang 140 sama dengan 65. Nah, ya kan? Di sini sini 115. Dari jarak sini ke sini berarti pas dong. Ini 40. Dari sini, nah, ini 130 dikurang 140 10. Berarti pas dong dari sini ke sini 10. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Nah, inilah hasil benda kerja yang sudah dibuat, teman. Nah, sama seperti di job sheet yang sudah saya buat kan. Baiklah, mungkin itu saja ilmu yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon kritik dan sarannya yang membangun agar video ini dapat dikembangkan lagi menjadi lebih sempurna dan bermanfaat lagi bagi teman-teman yang membutuhkan. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.